Melihat pengenalan faktor kekuatan ilahi yang asli, Lu Ming semakin bertekad untuk fokus pada pengembangan kekuatan ilahi, dan mengintegrasikan kekuatan raja dan kekuatan ilahi ke dalam tubuhnya. Pergi ke lantai atas untuk melihat apakah ada metode sihir yang mirip dengan produk ilahi dan kekuatan ilahi yang telah kukembangkan. Gumam Lu Ming, lalu meninggalkan lantai pertama, menyusuri tangga, dan naik ke lantai 2. Di lantai 2, terdapat beberapa rahasia sihir. Namun, terdapat larangan pada setiap naskah rahasia. Lu Ming mengambil satu salinan dan mendapati bahwa ia hanya bisa membaca 2 halaman pertama. Sedangkan untuk isi spesifik bagian selanjutnya, ia tidak bisa membukanya. Jika ingin melihat konten selanjutnya, ia hanya bisa membelinya, lalu biarkan penjaga kuat di sini membuka larangannya untuk Anda, agar Anda bisa menontonnya. Coba cari tahu apakah kau bisa menemukan keterampilan sihir kecepatan yang cocok. Hati Lu Ming tiba-tiba tergerak. Keterampilan kunpeng yang ia latih belum lengkap, hanya tingkat ke-7 di tingkat tertinggi. Sekarang, ia telah mengembangkannya hingga tingkat tertinggi. Sekarang, ia ingin mencari jurus kecepatan yang dapat mengembangkan tingkat yang lebih tinggi. Untuk jurus serangan dan pertahanan, totalnya ada 9, yang cukup bagi Lu Ming untuk berlatih selama beberapa waktu. Umumnya, seorang praktisi baru dapat mengembangkan jurus sihirnya hingga tingkat ke-9 setelah mencapai alam dewa. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mencapai tingkat ke-9. Kedua pintu ini tidak perlu diubah untuk sementara waktu. Lu Ming berbalik di lantai 2 dan meliriknya. Tak lama kemudian, mata Lu Ming berbinar. Teknik kunpeng 9 hari, ada jurus kunpeng 9 hari di sini. Begitu mata Lu Ming berbinar, ia melihat jurus sihir kecepatan, yaitu teknik kunpeng 9 hari. Lu Ming segera mengambilnya dan melihatnya. Tentu saja, ia hanya bisa membuka 2 halaman pertama untuk memperkenalkan teknik kunpeng 9 hari. 13. Ini adalah teknik kunpeng 9 hari yang lengkap, bisa dipraktikkan hingga tingkat ke-13. Lu Ming sangat gembira. Tak perlu dikatakan lagi, Lu Ming pasti ingin membeli buku ini. Jika Anda membeli jurus kecepatan lainnya, Lu Ming akan mulai memahaminya dari tingkat pertama, tetapi jika Anda berlatih jurus kunpeng di surga ke-9, Lu Ming dapat langsung mulai memahaminya dari tingkat ke-7. Setelah menyimpan naskah kunpeng 9 hari, Lu Ming merasa puas dan pergi ke lantai 3. Di lantai 3, terdapat berbagai macam seni sihir. Terlebih lagi, semuanya adalah produk dan metode ajaib. Ketika dikultivasikan hingga tingkat tertinggi, semuanya dapat mengolah produk dan kekuatan dewa. Ada ratusan jumlahnya. Mata Lu Ming berbinar-binar. Ada lebih dari 100 jenis produk ajaib dan seni sihir. Masing-masing dapat mengolah jenis kekuatan sihir yang berbeda, yang membuat jantung Lu Ming berdebar kencang. Namun, ia memiliki 1000 cara langit dan bumi, yang dapat mengolah berbagai jenis kekuatan ilahi. Jika begitu banyak seni sihir dan metode sihir berhasil ia olah, tidak bisakah ia mengendalikan ratusan produk dan kekuatan ilahi? Mata Lu Ming penuh dengan keserakahan. Tenang, tenang. Jika dulu ia sangat ingin mengolah berbagai jenis keajaiban, kini ia berubah pikiran. Setiap jenis kekuatan ilahi memiliki potensi tak terbatas dan dapat terus-menerus membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Oleh karena itu, meskipun ia dapat mengolah berbagai jenis kekuatan ilahi, ia tidak memiliki banyak energi untuk membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Oleh karena itu, ia tidak berencana untuk mengolah terlalu banyak jenis kekuatan untuk saat ini, selama ia mengolah kekuatan ilahi yang serupa dengan produk suci dan raja di dalam tubuhnya. Ketika ada kesempatan di masa depan, ia dapat mengolah lebih banyak kekuatan ilahi. Setelah tenang, Lu Ming mulai mencarinya. Kini, ada 10 kekuatan dalam dirinya. Ketiganya adalah kekuatan raja, yaitu kekuatan sihir es dari formula sihir es, kekuatan matahari agung dari formula matahari besar, dan kekuatan sihir naga emas dari formula sihir naga emas. Selain itu, 5 kekuatan roh suci lainnya adalah kekuatan dewa dingin ekstrim yang dikultivasikan oleh Zihan Senjue, kekuatan dewa Taixuan yang disempurnakan oleh Taixuan Senjue, kekuatan dewa multimata yang dikultivasikan oleh multimata Senjue, kekuatan dewa Tianfeng yang dikultivasikan oleh Tianfeng Senjue, dan kekuatan dewa Jiuxi yang dikultivasikan oleh Jiuxi Senjue. 2 kekuatan terakhir adalah kekuatan dewa, yaitu kekuatan dominasi dan kekuatan pedang abadi. Di antara kekuatan-kekuatan ini, kekuatan dingin dan kekuatan dingin ekstrim memiliki atribut yang serupa. Selama menemukan kekuatan dewa atribut dingin, Anda dapat menggabungkannya setelah berhasil mempraktikkannya. Produk raja dan produk suci kekuatan dewa lainnya harus dikultivasikan dengan produk dewa dan teknik sihir serupa. Lu Ming mencarinya dengan saksama. Tak lama kemudian, Lu Ming menemukan 2 buku yang memuaskannya. Taiyin Senjue, ketika dikultivasikan hingga puncaknya, dapat mengolah kekuatan Taiyin, dan atributnya sangat dingin. Jika faktor kekuatan ilahi aslinya terbangun, itu akan menjadi lebih mengerikan. Ini adalah kekuatan ilahi yang sangat kuno. Sun Senjue adalah sejenis kekuatan ilahi kuno, yang sesuai dengan kekuatan Taiyin. Hanya 2 ini. Lu Ming tersenyum, menyimpan kedua trik sulap itu, lalu melanjutkan pencariannya. Tak lama kemudian, Lu Ming menemukan beberapa lagi. Kekuatan ilahi Miefeng yang dikultivasikan dalam Miefeng Senjue adalah sejenis kekuatan ilahi, yang setara dengan kekuatan ilahi Tianfeng.
Kekuatan supernatural roh jahat surgawi juga merupakan kekuatan ilahi, yang setara dengan 9 kekuatan ilahi jahat. Kekuatan ilahi Tianxuan dalam Tianxuan Senjue juga merupakan kekuatan ilahi, yang mirip dengan kekuatan ilahi Taixuan. Sayangnya, Luming mencari semua Senjue, tetapi tidak menemukan kekuatan magis yang sesuai. Beli 5 ini dulu, 2 lainnya, dan pikirkan nanti. Setelah memikirkan hal-hal ini, ia pergi ke Lu Miaohong. Datang ke gerbang, apa yang ingin kau beli? Pertama-tama, aku ingin mengingatkanmu bahwa ada batasan pada semua yang ada di dalam. Jika kau tidak mencabut larangan, kau tidak bisa mengeluarkannya. Penjaga tua itu mengingatkanku. Aku mengerti. Aku ingin membeli ini. Lu Tianping dan 5 naskah sihir Kunming. Kau mau beli begitu banyak mukjizat. Apa kau tidak mengerti kalau mengolahnya satu persatu saja sudah cukup, nak? Pria tua itu memutar bola matanya dan menatap Lu Ming dengan heran. Tetua salah paham kalau generasi muda tidak membelinya untuk dirinya sendiri. Generasi muda berasal dari tempat kecil yang minim produk mukjizat dan trik sulap. Aku membelinya untuk teman-temanku. Lu Ming dengan santai menemukan alasannya. Begitu, pria tua itu mengangguk, tak diragukan lagi, agar kerabat dan teman-temannya membeli, ini wajar saja. Namun, harga Senpin, Sengong, dan Miaoza sangat tinggi. Satu buku butuh. Kemudian, pria tua itu menyebutkan total harga 5 jurus sihir dan jurus kunpeng 9 hari. Setelah mendengar tawaran itu, Lu Ming menarik napas dalam-dalam. 100.000 kristal Senjing kelas atas. Total harganya 100.000 kristal Senjing kelas atas. Kristal kelas atas itu digunakan untuk kultivasi oleh Raja Dewa. 100.000 kristal kelas atas setara dengan 10 miliar kristal kelas menengah. Sedangkan jumlah kristal kelas bawah hampir mustahil dihitung. Angkanya sangat besar. Mendengar angka ini, Lu Ming pun terkejut. Pria tua itu pun tersenyum pada Lu Ming. Dengan harga ini, bahkan jika Raja Dewa tingkat rendah pada umumnya tidak bisa mengeluarkannya, ia menyimpulkan bahwa Lu Ming pasti tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak kristal dewa. Sayang sekali kau tidak bisa langsung membeli yang pertama. Lu Ming pun menghela napas. Sebenarnya, ia hanya perlu membeli level pertama dari keterampilan sihir ini. Namun, ada peraturan di sini. Jika ingin membelinya, kau hanya bisa membeli seluruh salinannya. Sambil mengerang, Lu Ming mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan, memainkannya satu persatu, lalu memberikan satu cincin penyimpanan kepada pria tua itu. Tuan, kristal dewa tingkat rendah, kristal dewa tingkat menengah, dan kristal dewa tingkat tinggi jika dijumlahkan, jumlahnya setara dengan 100.000 kristal dewa tingkat atas. Lu Ming berkata, apa kau benar-benar punya begitu banyak kristal? Pria tua itu curiga, lalu mengambil cincin penyimpanan Lu Ming. Ia menyapu jiwanya dan tertegun. Di dalam ruang penyimpanan cincin itu, semuanya adalah kristal. Gunung-gunung kristal dewa tingkat rendah dan kristal dewa tingkat menengah, serta beberapa kristal dewa tingkat tinggi. Bagi orang biasa, mustahil untuk menghitungnya, tetapi dengan kesadaran spiritual pria tua yang kuat dan beberapa tarikan napas, ia dapat menghitungnya dengan jelas. Jumlah kristal dewa ini setara dengan 100.000 kristal dewa tingkat tinggi. Anak kecil, sungguh menakjubkan. Kau benar-benar bisa mengeluarkan 100.000 kristal tingkat tinggi. Pria tua itu juga menghela napas. Lu Ming menyesal bahwa jika ia tidak membunuh iblis malam gelap dan mendapatkan cincin penyimpanan iblis malam gelap, ia tidak akan mendapatkan begitu banyak kristal ajaib. Kau tahu, iblis malam gelap duduk di mata air malam ajaib, akan ada begitu banyak kristal ajaib. Meski begitu, setelah membayar kristal ajaib seperti itu, kristal ilahi Lu Ming tidak banyak. Karena kau sudah membayar kristal ini, kemampuan sihir ini milikmu. Aku akan mencabut batasan di atas untukmu, kata lelaki tua itu, lalu ia menjepit formula segel dengan kedua tangannya, lalu terbang ke dalam naskah rahasia. Cahaya pada naskah rahasia itu berkedip beberapa kali, lalu stabil. Baiklah, larangan atas telah dilanggar. Ambillah, kata lelaki tua itu. Terima kasih banyak. Lu Ming mengepalkan tinjunya, lalu mengambil naskah rahasia itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian ia kembali ke tempat tinggalnya. Bulan musim gugur. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, Lu Ming memasuki kamar Qiuyue. Ada apa, Tuan Muda? Autumn Moon selesai berlatih dan mengerjap ke arah Lu Ming. Qiuyue, bagaimana kabarmu dengan benda-benda suci dan teknik sihir yang kuberikan sebelumnya? Tanya Lu Ming. Semuanya telah berhasil dikultivasi, dan telah memadat menjadi api suci. Autumn Moon berkata, sangat cepat. Lu Ming terdiam. Untungnya, kemampuan sihir Qiuyue sama dengan Lu Ming. Qiuyue, aku membeli beberapa teknik sihir. Kamu harus membawa 2 untuk berlatih. Setelah kultivasimu berhasil, kamu bisa menggabungkan benda-benda suci dengan atribut yang sama ke dalam kekuatan suci. Lu Ming memberi Qiuyue beberapa mahakarya dan trik sulap, barang ajaib, teknik ajaib, dan metode yang luar biasa. Mata Autumn Moon berbinar, lalu mengambil 2. Setelah itu, Lu Ming kembali ke kamarnya dan mengeluarkan teknik sihir, Taiyin Senjue, dan mulai membacanya. Berlatih teknik sihir memang sulit, namun, Lu Ming sudah memiliki banyak pengalaman. Selain itu, pemahamannya juga meningkat pesat. Jadi, berlatihnya tidak terlalu sulit. Beberapa bulan kemudian,
Luming menjadi yang pertama dalam Taiyin Senjue, berhasil mengolah sinar kekuatan suci Taiyin, dan kemudian Luming beralih berlatih, surga dan bumi Wandao Jue, untuk terus mengembangkan sinar kekuatan suci Taiyin ini hingga ia mengolah api suci. Dengan cara ini, setahun terakhir, ketika kekuatan sucinya cukup kuat, dan Tian Luming sekali lagi menyalakan api suci. Ini adalah Taiyin Senhuo, ini juga berada di perkemahan bintang. Lingkungan kultivasinya terlalu bagus. Di tempat lain, perkembangannya tidak secepat itu. Sekarang kamu dapat menggabungkan kekuatan dingin dan kekuatan dingin ekstrim ke dalam kekuatan Taiyin. Mata Luming berbinar, dan mulai mengendalikan kedua jenis api tersebut, menuju fusi api Taiyin. Atributnya serupa, dan tingkat Taiyin Senhuo lebih tinggi. Penggabungannya relatif mudah. Setelah beberapa bulan, kekuatan suci dingin dan dingin sepenuhnya terintegrasi ke dalam Taiyin Senhuo. Namun, dibandingkan dengan api suci yang mendominasi kondensasi kekuatan suci dan api suci yang tidak memadamkan kekuatan pedang, masih terdapat banyak perbedaan. Butuh waktu untuk berkembang perlahan. Dengan demikian, hanya tersisa 9 Senhuo di ladang Luming dan aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Qiuyue. Pergi dan lihatlah. Luming berjalan keluar ruangan, tepat pada waktunya untuk melihat bulan musim gugur di halaman, sedang berlatih keterampilan sihir. Menemukan Luming, Qiuyue berhenti berlatih. Qiuyue, bagaimana kamu mempraktikkan kedua jenis produk ajaib dan seni sihir itu? Luming bertanya sambil tersenyum. Beberapa bulan yang lalu, aku sudah berlatih. Kata Autumn Moon, apa, kalian semua sudah berlatih? Apakah fusi api dan roh sudah selesai? Luming terkejut. Ya, sudah selesai. Kata Autumn Moon, aku. Luming terpukul keras. Ia terus berlatih, hanya untuk mencapai satu tingkat kultivasi. Tetapi Autumn Moon hebat, telah berhasil menguasai dua jenis kultivasi, yang sungguh merupakan pukulan berat bagi orang-orang. Autumn Moon, bawalah ini untuk berlatih. Luming memberi Qiuyue 3 jurus sihir yang tersisa, dan Qiuyue mengembalikan 2 jurus yang telah ia kuasai. Setelah mengobrol sebentar, mereka kembali ke kamar masing-masing dan melanjutkan latihan. Dengan tergesa-gesa, Luming telah berada di perkemahan bintang selama 10 tahun. Selama periode ini, Luming berhasil menguasai semua mahakarya, jurus sihir, dan metode sihir, serta mengintegrasikan semua kekuatan dengan atribut yang sama. Sekarang, hanya tersisa 9 api suci dan 9 kekuatan di ladang Luming dan 7 di antaranya adalah produk dan kekuatan dewa. Mereka adalah kekuatan dominasi, pedang abadi, matahari, Taiyin, Tianxuan, Miefeng, dan Tianxi. Ada juga jenis kekuatan dewa, kekuatan multivisi, ditambah kekuatan raja, kekuatan naga emas. Tentu saja, di antara 7 jenis dewa dan kekuatan, hanya kekuatan dominasi dan kekuatan pedang abadi yang berada dalam keadaan penuh, dan alamnya adalah 4 tingkat dewa dan dewa. 5 jenis dewa dan kekuatan lainnya hanya setara dengan tingkat dewa, dan mereka jauh dari penuh. Meskipun sebelum penggabungan, kekuatan suci dan raja penuh, tetapi setelah berubah menjadi kekuatan dewa, itu jauh dari penuh. Namun demikian, kekuatan tempur Luming secara keseluruhan telah ditingkatkan. Bagaimanapun, mereka semua adalah keajaiban, dan kekuatan masing-masing luar biasa. Jika semua kekuatan dewa penuh, kekuatan tempur Luming akan meroket. Bahkan jika basis kultivasinya belum ditingkatkan, dia akan dihancurkan oleh kesombongan seperti elang dingin. Namun, sangat sulit untuk mengolah 5 jenis kekuatan supernatural hingga keadaan penuh. Misalnya, butuh waktu lama bagi satu orang untuk naik level dari level pertama ke level keempat. Apalagi, Luming setara dengan 5 orang. Buku ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia mengendalikan berbagai macam keajaiban dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Namun, sumber daya dan waktu yang dibutuhkan untuk kultivasi jauh lebih banyak dan lebih lama daripada yang lain. Sayang sekali kecepatan pemurnian inti bintang konstan terlalu lambat. Jika energi inti bintang konstan mengalir masuk, aku akan segera dapat mengolah 5 jenis produk dan kekuatan ilahi hingga mencapai tingkat kesempurnaan. Gumam Luming, halo, nak. Apakah kau menyalahkan ibuku karena kecepatan pemurniannya yang lambat? Kata-kata Luming terdengar oleh rumus kata takaran, yang langsung berteriak. Tidak, Luming segera menyangkal. Wah, itu karena kultivasimu terlalu lemah, mengerti. Saking lemahnya, itu seperti sepotong kue. Ini dunia surgawi. Haha, kode kata ukur mencibir, penuh kebencian dan keheranan. Luming berkeringat. Rumus itu bergumam lagi. Semuanya tentang Luming. Setelah waktu yang lama, rumus itu berhenti. Wah, kukatakan padamu, jika kau ingin cepat memurnikan energi inti bintang konstan, itu bukan tidak mungkin. Setelah menghitung, kata-kata dalam rumus itu tiba-tiba berubah. Apa yang bisa kulakukan? Mata Luming berbinar. Tanpa bantuan energi inti bintang, Luming berlatih selangkah demi selangkah. Bahkan di puncak bintang, jika ia ingin mengolah kelima jenis kekuatan ilahi secara penuh, ia tidak perlu memikirkannya dalam puluhan ribu tahun. Selama puluhan ribu tahun, bunga lili hari akan terasa dingin. Sangat sederhana,
Inti bintang konstan, bahkan matahari pun sama, jika kau bisa menemukan sesuatu yang bisa membuatku merasa dingin, menyerap, dan menyatu dengan yin dan yang, kau dapat dengan cepat memurnikan inti bintang menjadi energi. Kata Lu Ming, dari yin menjadi dingin, apakah batu bulan dingin dihitung? Lu Ming berkata, tidak, kualitas batu bulan dingin terlalu rendah. Cairan dingin di rantai es ke-9mu tidak masalah. Kata Lu Ming, cairannya, hati Lu Ming tergerak, namun, cairan itu telah dimurnikan olehnya dan menjadi kekuatan sihir. Itu pasti tidak berhasil. Kemudian, Lu Ming teringat harta karun keluarga Bingpo, Bingyu. Namun, hati dingin Bingyu adalah harta karun bangsa Bingpo, yang tidak dapat dimurnikan dan diserap olehnya. Pergi ke kota Yingfang dan lihatlah. Gumam Lu Ming, lalu meninggalkan ruangan dan pergi ke kota persegi perkemahan bintang. Sayangnya, meskipun beberapa harta karun properti dingin telah ditemukan di kota persegi perkemahan bintang, tidak satu pun dari mereka yang memenuhi persyaratan. Kau tahu, itu adalah inti bintang, dan sulit menemukan sesuatu yang sangat dingin yang cocok. Selama beberapa hari berturut-turut, Lu Ming keluar masuk Fangxi. Sayangnya, tidak ada panen. Lu Ming hanya bisa berlatih sendiri. Lu Ming mempraktikkan rahasia langit dan bumi, mengumpulkan kekuatan suci, dan mempraktikkan berbagai macam keterampilan sihir secara bersamaan. Ia menemukan bahwa versi lengkap teknik Jiutian Kunpeng lebih misterius daripada versi yang belum lengkap, terutama setelah tingkat ke-7. Setelah berlatih, ia benar-benar merasakan kekuatan Kunpeng, membentangkan sayapnya, dan terbang ratusan ribu mil. Lu Ming, keluar dan bertarunglah. Hari ini, Lu Ming sedang berlatih. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di luar. Mata Lu Ming berkilat, dan kesadaran spiritualnya meluas. Ia mendapati seorang pemuda berdiri di udara, matanya seperti listrik. Lu Ming belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Sepertinya keluarga Jin dan keluarga Qin tidak bisa menahannya lagi. Pikir Lu Ming, lalu terdengar suara, 50 tahun belum tiba, tidak ada perang. Lu Ming menolak dengan sangat sederhana. Lu Ming, kau ini apa? Aku hanya bisa meringis dan tak berani menerima tantangan ini. Kurasa sebaiknya kau keluar dari perkemahan bintang. Pemuda itu minum dengan dingin, penuh penghinaan. Benarkah? Baiklah, jika kau menekan kultivasimu pada tingkat yang sama denganku, aku akan bertarung denganmu. Suara Lu Ming terdengar. Pemuda itu bergumam dingin, tak menjawab. Kenapa kau diam saja? Kau tidak berani menerima perang dunia pertama di level yang sama. Kebanggaan macam apa kau ini? Kurasa sebaiknya kau keluar dari perkemahan bintang. Suara Lu Ming yang meremehkan terdengar. Ia begitu mudah hingga hampir muntah darah. Lu Ming membalas perkataannya. Pada akhirnya, pemuda itu hanya bisa pergi dengan cemas. Namun, kurang dari sebulan kemudian, seorang pemuda lain datang menantang Lu Ming, dengan segala macam provokasi dan fitnah. Namun, Lu Ming selalu berkata, beranikah kau bertarung di level yang sama? Lalu orang-orang itu pergi dengan suasana hati yang muram. Apakah orang-orang ini benar-benar dikirim oleh keluarga Jin dan Qin? Ditantang terus-menerus, Lu Ming merasa ragu. Jika keluarga Jin dan keluarga Qin, 1 atau 2 tantangan saja sudah cukup. Tapi sudah 4 atau 5 kali. Aku tak bisa berhenti memikirkan saat aku ditikam di langit. Siapa gerangan yang mengirimnya? Terlebih lagi, di balik gunung ibu kota sihir, bukankah ada pendukung 9 Jue surgawi? Istana, bagaimana bisa dihancurkan oleh Starcamp sebagai ujian baru? Benarkah yang memberikan konten ujian kepada orang-orang baru itu adalah penyokong gunung ibu kota sihir, yang ingin menghancurkan gunung ibu kota sihir dan memusnahkan bukti-bukti? Kemungkinannya masih sangat besar. Jika ini benar, pasti ada bukti di tangan iblis malam gelap. Karena itu, Lu Ming dibunuh dalam perjalanan ke perkemahan bintang. Dan di antara mereka yang menantangnya, mungkinkah ada seseorang yang dikirim oleh pihak lain, yang ingin membunuhnya dan mengambil bukti di tangannya? Semakin Lu Ming berpikir, semakin besar kemungkinannya. Namun, mustahil untuk mengetahuinya dari orang-orang yang memberikan instruksi ujian kepada orang-orang baru itu. Lu Ming sudah bertanya kepada Wu Ming dan Wu Yue tentang hal ini. Yang memberikan isi ujian adalah seorang tetua biasa dari perkemahan bintang. Jelas, mustahil bagi pihak lain untuk mengeluarkan perintah seperti itu secara langsung. Diperkirakan sulit untuk mengetahuinya melalui cara khusus. Lu Ming menggerakkan tangannya, dan cincin penyimpanan iblis malam gelap muncul di tangannya. Jika ada bukti, itu pasti ada di dalam cincin penyimpanan, tetapi Lu Ming memeriksanya beberapa kali dan tidak menemukan apapun. Lihat lagi, Lu Ming terus memeriksanya, tetapi tetap tidak menemukannya. Kapan? Tepat saat itu, di atas puncak bintang, lonceng berdentang. Ada apa? Lu Ming penasaran, dan Qiu Yue pun keluar dari ruangan. 10 hari lagi, kota kuno Xing Yue akan dibuka. Mereka yang ingin masuk dan berkesempatan akan berkumpul di alun-alun di kaki gunung setelah 10 hari. Di puncak-puncak bintang, sebuah suara terdengar, menyebar ke seluruh area perkemahan bintang, dan semua orang bisa mendengarnya. Kota kuno bintang dan bulan akan dibuka lagi. Kali ini, aku harus masuk, aku harus membangkitkan faktor kekuatan asli. Haha, ini kesempatanku. Tiba-tiba, di sekitar perkemahan bintang, banyak anggota lama bersemangat.
Kota kuno Xingyue, apa itu? Apakah itu peninggalan? Lu Ming dan Qiu Yue bingung. Ayo kita pergi dan bertanya pada Wu Ming dan Wu Yue, kata Autumn Moon. Bagus, Lu Ming mengangguk, lalu terbang bersama Autumn Moon dan terbang ke kaki gunung. Tak lama kemudian, dua orang tiba di kaki gunung, dan bau busuk pun tercium. Saat itu, para anggota perkemahan bintang di kaki gunung juga meninggalkan rumah kayu mereka dan membicarakan urusan kota kuno Xingyue. Ketika mereka melihat Lu Ming dan Qiu Yue, mereka menunjukkan tatapan iri satu persatu. Suatu hari nanti, aku akan membunuhnya dan terbang di udara terbuka. Aku juga. Banyak orang mengepalkan tangan dan memandang Lu Ming dengan iri. Hidup di puncak bintang, tanpa bau, dan bisa terbang bebas telah menjadi tujuan orang-orang ini. Lu Ming mengabaikan mereka, dan segera mereka menemukan Wu Ming dan Wu Yue. Saudara Lu, Nona Qiu Yue, mengapa Anda di sini? Wu Ming dan Wu Yue tersenyum. Setelah lebih dari 10 tahun menghilang, Wu Ming dan Wu Yue telah mencapai banyak hal dalam kultivasi mereka, dan mereka tidak jauh dari Zhao Xiong, Dewa Langit. Saudara Wu, apakah Anda ingin bertanya tentang kota kuno Xingyue? Petik 2, Lu Ming berkata sambil tersenyum. Ternyata kota kuno Xingyue tidak terlalu spesifik. Kita hanya tahu bahwa kota kuno Xingyue adalah peninggalan kuno. Legenda tersebut merupakan peninggalan dari masa awal era Tiangong. Ada berbagai peluang di dalamnya. Konon setiap kali seseorang mendapatkan sesuatu di dalamnya. Bahkan, beberapa orang berhasil membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli di dalamnya. Wu Ming menjelaskan, matanya berbinar saat itu. Sisa-sisa dari masa awal era Istana Surgawi. Lu Ming juga terkejut. Sekarang, ini adalah periode akhir era Tiangong. Entah sudah berapa tahun berlalu sejak awal era Tiangong. Konon ada berbagai area terlarang, berisi harta karun. Wu Yue menambahkan, oh, adakah yang menemukan harta karun dengan atribut yang sangat dingin di dalamnya? Tanya Lu Ming. Ya, kudengar ada area terlarang di dalamnya, jadi di sana ada harta karun paling dingin. Wu Yue berkata, mata Lu Ming sedikit berbinar. Jika kau bisa mendapatkan harta karun dengan atribut paling dingin di kota kuno Xingyue, kau bisa mempercepat kultivasinya. Kota kuno Xingyue, dia harus pergi. Latihan langkah demi langkah terlalu lambat. Hanya dengan mengambil risiko kita bisa berkembang lebih cepat. Setelah mengobrol dengan Wu Mingwu, Lu Ming dan Qiu Yue kembali ke tempat tinggal mereka. 10 hari berlalu dalam sekejap. Kilat, 10 hari kemudian, sebuah alun-alun di kaki gunung dipenuhi orang. Sebagian besar Tianjiao dari perkemahan bintang telah tiba. Tentu saja, ada batasan untuk memasuki kota kuno bintang dan bulan. Anda tidak bisa memasuki kota kuno di atas Raja Dewa. Kota tertinggi yang bisa Anda masuki adalah setengah langkah alam dewa. Lu Ming, Wu Mingwu berjalan menuju Lu Ming dan Qiu Yue. Di samping mereka, ada beberapa pemuda dan pemudi dengan temperamen yang luar biasa. Wu Ming memperkenalkan beberapa pemuda dan pemudi kebanggaan keluarga Wu. Mereka berlatih di puncak-puncak bintang, dan pencapaian mereka berada di bawah Raja Dewa. Beberapa orang menyapa, seolah memberitahu. Datang, tiba-tiba, seseorang membuka mulutnya dan melihat ke arah puncak bintang. Di puncak-puncak bintang, sesosok cahaya muncul. Ia adalah seorang lelaki tua berambut putih, berdiri di langit di atas alun-alun. Tubuhnya dipenuhi aura yang luas. Sulit ditebak kultivasi macam apa itu. Namaku Bailey, panggil saja aku Tetua Bai. Pria tua berambut putih itu berbicara. Aku pernah bertemu Tetua Bai. Banyak orang memberi hormat. Para orang kuat yang bertanggung jawab atas perkemahan bintang semuanya dikirim oleh keluarga Raja Surgawi 9 Jue. Mereka adalah keturunan langsung dari Raja Surgawi 9 Jue dan bukan berasal dari keluarga bangsawan manapun. Kalian semua ingin memasuki kota kuno Xingyue, kan? Pertama-tama, aku ingin mengingatkan kalian bahwa pergi ke kota kuno Xingyue sangat berbahaya. Sebaiknya kalian pikirkan baik-baik. Bailey memperingatkan dengan serius. Namun, tak seorang pun berbicara. Ambil risiko, carilah peluang. Tentu saja ada bahaya. Jika kalian dalam bahaya, jangan berani pergi. Apalagi yang harus kalian latih. Kalian harus semakin jauh dari Tianjiao lain. Wajah putih itu tanpa ekspresi, dan melanjutkan, terlebih lagi, yang terpenting adalah mereka yang akan memasuki kota kuno Xingyue bukan hanya Tianjiao dari Jiujue Tianwangfu, tetapi juga Tianjiao dari Tianwangfu lainnya. Ada 4 Tianwangfu yang memiliki jalan menuju kota kuno Xingyue, dan mereka juga akan memasukinya. Begitu pernyataan ini dibuat, banyak anggota baru terkejut. Namun, anggota lama, yang jelas sudah lama mengetahuinya, tidak terkejut. Orang lain dari Tianwangfu juga akan masuk. Banyak orang bergumam, mata mereka terbelalak. Taiksu Sengchao, wilayah kekuasaan, total 27 Raja Surgawi, menjaga semua sisi. Setiap Tianwangfu, seperti sebuah negara di dalam negara, mengelola wilayah yang luas. Namun, Tianwangfu ini tidak hidup rukun, melainkan saling bersaing dan bahkan saling menyerang, layaknya dua negara yang berbeda. Bahkan ada perseteruan di antara beberapa keluarga Tianwang. Ketika mereka bertemu, mereka bertarung. Oleh karena itu, jika Tianjiao dari Tianwangfu lain memasuki kota kuno Xingyue, bahayanya akan sangat meningkat. Baiklah, sejauh ini, apakah ada yang ingin mengundurkan diri?
Masih waktunya untuk mengundurkan diri sekarang. Bai Li Dao, tidak ada yang mengundurkan diri. Baiklah, karena tidak ada yang mengundurkan diri, ikuti aku dan biarkan kau terbang. Bai Li Dao, lalu terbang ke arah luar perkemahan bintang. Mereka semua naik ke udara dan mengikuti Bai Li. Setelah terbang selama setengah jam, mereka tiba di suatu warna rahasia. Ruang di sini, sangat aneh, tampak menyusut ke satu arah. Di arah itu, terdapat sebuah lubang gelap. Apakah itu? Lubang cacing. Mata Luming terpaku. Luming telah melihat catatan lubang cacing di beberapa buku kuno. Lubang cacing, sebagian besar, terjadi secara alami setelah kelahiran alam semesta. Lubang cacing sangat misterius. Berbagai lubang cacing di alam semesta akan terhubung satu sama lain. Memasuki lubang cacing, mereka dapat tiba-tiba muncul di tempat lain di alam semesta. Mungkin, dalam sekejap, dari satu bintang ke bintang lainnya. Lubang cacing tidak sama dengan teleportasi. Susunan transmisi adalah buatan manusia. Saat mentransmisikan, ia sebenarnya bergerak melintasi kehampaan, seperti saluran kehampaan. Itu juga membutuhkan waktu. Misalnya, dibutuhkan banyak waktu untuk mentransmisikan melintasi domain satelit. Namun, lubang cacing tidak perlu berpindah dari satu bintang ke bintang lain, atau bahkan lebih jauh, dalam sekejap. Apakah Anda ingin melewati lubang cacing ini untuk memasuki kota kuno Xingyue? Ayo pergi. Bai Li terbang ke depan dan masuk ke dalam lubang cacing. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang. Kemudian para anggota senior mengikutinya, terbang ke dalam lubang cacing. Ayo pergi juga. Seorang pemuda dari keluarga Wu terbang ke depan. Luming, Qiu Yue, dan yang lainnya juga telah memasuki lubang cacing. Begitu memasuki lubang cacing, Luming dikelilingi oleh kekuatan yang luar biasa. Ia seolah melihat bahwa di dalam kehampaan, ada lorong menuju ke depan. Kemudian, dengan sekejap tubuhnya, ia benar-benar menghilang di sini. Detik berikutnya, ia menjadi ringan, dan kekuatan itu menghilang. Ini, Luming menyadari bahwa ia sekarang berada di sebidang tanah. Melihat ke belakang, ada juga lubang cacing di belakang mereka. Lubang cacing ini terhubung dengan lubang cacing di perkemahan bintang. Mereka ingin kembali, langsung masuk ke lubang cacing ini, dan mereka dapat kembali ke perkemahan bintang. Kemudian, Luming melihat sekeliling. Mereka berada di sebidang tanah yang sangat datar, di depan sebuah kota kuno yang megah, berdiri di antara langit dan bumi. Sebuah kota kuno, besar dan tak tertandingi, bagaikan binatang buas raksasa, merayap di bumi. Tembok kota menjulang tinggi menembus awan. Dari kejauhan, saya tidak tahu seberapa besar kelompok kota raksasa ini, karena kita tidak dapat melihat tepi tembok. Seolah-olah mereka hanya dapat melihat satu sisi tembok, tetapi tidak melihat ujung kedua sisinya. Kota kuno bintang bulan, hati orang-orang tergerak. Ayo pergi. Bai Li terbang maju dan kerumunan mengikutinya. Semakin dekat mereka ke tembok kota, semakin mereka menyadari betapa besarnya tembok itu. Tembok itu kuno dan penuh dengan napas waktu. Tampaknya telah melintasi ruang dan waktu sejak awal mula alam semesta. Tak lama kemudian, mereka sampai di kaki tembok dan menemukan sebuah gerbang di kaki tembok. Tidak, tepatnya, ada 4 pintu. Setelah keempat pintu itu, ada jalan umum menuju kota. 4 pintu, masing-masing berbeda. Pintu paling kiri, yang paling tinggi, megah, memiliki napas yang mulia. Pintu kedua di sebelah kiri berwarna putih keperakan dan sebening kristal. Tidak sebagus yang pertama. Pintu ketiga, pintu batu biasa. Sedangkan pintu keempat, sudah tidak bisa disebut pintu lagi. Itu adalah sebuah lubang yang hanya bisa dimasuki satu orang. Kalian bisa melihat keempat pintu ini. Jika kalian ingin memasuki kota kuno Xingyue, kalian harus melewati keempat pintu ini. Bai Li menunjuk ke 4 pintu. Tidak bisakah kita terbang masuk dari atas tembok? Tanya seorang anggota baru. Haha, kalau kalian tidak takut mati, kalian bisa mencobanya. Seorang anggota lama mencibir. Tiba-tiba, wajah anggota baru itu berubah. Di tembok, ada larangan yang kuat. Bahkan jika orang di atas Raja Dewa naik, mereka akan mati. Bai Li membuka mulutnya pelan, dan kerumunan itu menarik napas dingin. Jika orang di atas Raja Dewa naik, juga akan ada jalan buntu. Larangan itu terlalu mengerikan. Lalu, mata orang-orang tertuju pada keempat pintu itu. Apakah ada yang terkenal? Benar saja, Bai Li terus memperkenalkan. Ada juga larangan di keempat pintu ini. Mereka yang berada di atas Raja Dewa tidak bisa masuk. Hanya mereka yang berada di bawah Raja yang bisa masuk. Keempat pintu ini, dari kiri ke kanan, adalah Tianmen, Dimen, Renmen, dan Goumen. Berbicara tentang ini, Bai Li berhenti sejenak. Tianmen, Dimen, Renmen, Goumen. Mata orang-orang bergerak. Sesuai namanya, Tianmen adalah yang paling mulia, sedangkan gerbang anjing adalah yang terburuk, yaitu pintu untuk anjing. Kebanyakan mata orang tertuju pada gerbang surgawi. Jika kau ingin pergi, kau tentu akan pergi ke Tianmen. Namun, tidak seorang pun menyadari bahwa wajah banyak anggota lama terlihat sangat rumit, bahkan ada yang diam-diam mundur, artinya Anda harus bertanya terlebih dahulu. Bai Li pun tersenyum dan berkata, seperti namanya, gerbang surga adalah yang paling mulia, diikuti oleh gerbang bumi. Tapi kukatakan padamu,
ada batasan mengerikan di gerbang itu, yang dapat mengukur bakat seseorang. Semakin tinggi bakatnya, semakin banyak orang yang bisa melewati pintu mulia itu. Jika bakatnya tidak cukup, jika kau ingin melewatinya dengan paksa, kau akan dibunuh. Kau mengerti, lakukan apa yang kau bisa. Matilah. Banyak anggota baru yang curiga. Mereka memandang anggota lama, tetapi kebanyakan dari mereka sedikit mundur, seolah-olah kau sebaiknya pergi duluan. Sepertinya pintu ini tidak mudah untuk dilewati. Gumam Luming, jika mudah untuk pergi, aku khawatir anggota lama itu sudah mulai. Dengan bakatku, aku pasti telah melewati Tianmen. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian hitam melangkah keluar dan berjalan langsung ke gerbang surga dengan percaya diri yang kuat. Jelas, orang ini sangat percaya diri dengan bakatnya. Mata Bailey berbinar dan tidak menghentikannya. Semua mata tertuju pada pemuda berpakaian hitam itu. Para anggota penasaran, tapi yang lama berbeda. Sentuh, sentuh. Meskipun pemuda berbaju hitam itu percaya diri, mereka tak berani gegabah. Kekuatan suci mereka bekerja dan seluruh tubuh mereka diselimuti olehnya. Dewa 9. Banyak orang dapat melihat bahwa kultivasi pemuda berbaju hitam telah mencapai 9 tingkat dewa. Ia berhati-hati dan waspada di setiap langkah. Akhirnya, ia melangkah ke gerbang surga. Namun, tidak ada yang aneh, dan tidak ada respons dari Tianmen. Pemuda berbaju hitam itu melangkah beberapa langkah lagi, tetapi ia masih normal. Warna percaya diri di wajahnya semakin kuat. Sepertinya aku punya cukup bakat. Pemuda berbaju hitam itu tersenyum dan terus berjalan. Namun, ketika ia setengah jalan menuju gerbang, tubuhnya tiba-tiba berhenti dan tak bergerak. Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak bergerak? Banyak orang bertanya-tanya. Ujian dimulai. Bailey membuka mulutnya. Tepat saat Bailey selesai berbicara, ia melihat pemuda berbaju hitam itu gemetar hebat. Kemudian ia menjerit nyaring. Tubuhnya tiba-tiba mundur dan terbang keluar. Gerbang surga. Ia jatuh tersungkur ke tanah, tak bergerak. Tak ada lagi napas kehidupan di dalam dirinya. Mati. Pemuda berpakaian hitam, mati. Mereka menemukan noda darah di dahi pemuda berpakaian hitam itu. Inilah luka fatalnya. Jiwanya telah hancur. Banyak orang menarik napas. Mereka tidak melihat bagaimana pemuda berpakaian hitam itu mati. Apa yang terjadi di Tianmen? Sudah kubilang, 4 pintu itu tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi, hanya tingkat bakat. Bakat saja tidak cukup, baik kematian maupun cedera, kau harus mempertimbangkan pintu mana yang harus dituju. Oh, aku lupa memberitahumu bahwa tidak akan ada halangan di pintu terakhir kehidupan anjing. Selama kultivasi berada di bawah Raja Dewa, kau bisa masuk. Bailey Dao, mustahil masuk melalui pintu anjing. Dengan bakatku, Tianmen tidak bisa melakukannya. Tidak bisakah kita berjalan melalui gerbang bumi? Aku yang melewati pintunya. Banyak orang membicarakannya. Kemudian, seorang pemuda melangkah keluar dan berjalan menuju gerbang bumi. Gerbang bumi berbeda dengan gerbang Tianmen. Begitu pemuda itu memasuki gerbang bumi mulai bersinar, dan kemudian serangkaian sinar cahaya memancar ke arah pria itu. Pria itu meraung dan melepaskan diri untuk melawan. Namun, tanpa menghalangi beberapa gerakan, cahaya itu menembus semua pertahanan serangannya dan menembus tubuhnya. Terbelah, jatuh di tempat. Tianjiao lain jatuh, dan semua anggota baru tampak sangat buruk rupa. Tahukah kau, Tianjiao, yang tadi, bakatnya tidak lemah, bisa mengendalikan produk dan kekuatan dewa, bakatnya bisa lemah. Namun, bahkan pintu bumi pun tak bisa dilewati, jalan buntu. Gerbang bumi begitu sulit, sialan. Apa kalian semua sudah melewati gerbang sebelumnya? Seorang anggota baru menatap yang lama. Melewati pintu. Hei, hei, beberapa anggota lama tersenyum acuh tak acuh. Petik 2. Tidak bisakah? Banyak orang merasa kedinginan. Bukan melewati pintu anjing, kan? Tianjiao, yang mengendalikan kekuatan sihir, melewati pintu anjing. Aku tidak percaya. Aku bahkan tidak bisa melewati pintu. Dengan raungan marah, seorang pemuda lain melangkah keluar. Kali ini, ia memilih pintu manusia.